Hadirin yang berbahagia, inilah 10 pasang finalis Duta Bahasa Kepulauan Bangka Belitung 2021. Berita undang pasangan dengan nomor urut 1 dan 2. Atas nama Hafiz Zamzami dan Nurul Eskanandita. Baik, Hafiz, sudah siap dengan pertanyaannya? Siap. Masyarakat Bangka Belitung sangat permisif atau terbuka terhadap perbedaan dan pendatang, kata Ahmad Elvian. Bagaimana pendapat Anda tentang hal itu? Sudah siap? Siap. Baik, waktu Anda 45 detik dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaannya, izinkan saya menjawab. Ini menjadi salah satu karakteristik yang sangat penting bagi masyarakat Bangka Belitung, bahkan menjadi unik sekali untuk bagi masyarakat Bangka Belitung. Karena ketika seseorang datang ke Bangka Belitung, maka mereka akan merasa datang ke tempat daerahnya masing-masing. Dikarenakan mereka merasakan adanya ikatan kekeluargaan yang begitu besar dan begitu merasa nyaman. Terima kasih. Luar biasa sekali Alvin ya. jawabannya. Memang masyarakat Bangka Belitung ini kental dengan kekeluargaan ya. Benar sekali dan bersifat terbuka ya. Betul sekali. Silahkan Nurul. Bagi sebagian orang, bahasa asing terlihat lebih menarik. Bagaimana pendapat Anda terhadap fenomena tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab pertanyaan tersebut. Menurut saya, fenomena bahasa asing lebih sering digunakan dibandingkan bahasa Indonesia. Saya rasa penggunaan bahasa asing karena kurangnya esensi atau mengerti arti dari bahasa tersebut. Saya rasa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar akan membuat siapapun paham dan mengerti maksudnya. Saya rasa dengan mencanangkan Trigatra Bangun Bahasa dengan mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing akan memupuk rasa kecintaan akan bahasa Indonesia. Terima kasih. Luar biasa sekali Alvin jawabannya. Oke, balik lagi kepada Trigatra Bangun Bahasa. Terima kasih kepada Hafiz dan Nurul. Silakan kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Selanjutnya kami undang pasangan dengan nomor urut 3 dan 4 atas nama Muhammad Rizky dan Nadia Elmeldasari. Sudah siap? Siap. Baik, boleh diambil pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, if you could and only have one wish, what would you wish for? If you could only have one wish, what would you wish for? 45 detik dari sekarang. Thank you for the question. I think this is I have a wish I can to giving or to a people for education for right humans. When I can see a people not a God to human rights. This is can to be make me achieve. Thank you. Luar biasa sekali. Luar biasa. Silakan untuk Nadia mengambil pertanyaannya. Which is more important, being a good speaker or a good listener? Why? Thank you for the questions. I always believe that the more important thing is you become a good listener. Why? Because you can never be a good speaker if you don't have something on your mind. You will never be a good speaker if you can come out with a good thing inside your mind. You will not be a good speaker if you don't have a good idea. And the only thing to reach to be a good speaker, you have to be a good listener. Thank you. Luar biasa sekali. Oke, lugas dan tegas Tentunya. sekali jawaban. Terima kasih pada Rizky dan Nadia. Silakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya kami undang pasangan dengan nomor urut 5 dan 6 atas nama Aryo Dipangga dan Nudia Aufia. Pertanyaannya adalah, should you prioritize one thing in life? What would it be and why is that so? Thank
Thank you for the question. Good afternoon, judges. Good afternoon, everyone. In my opinion, when I get this question, I think I must be prioritize education for me, because we all know that education is the important things in the world. Even though if you are good speaker, if you good listener or the other, the most important thing is you are education, and you are be smart, and you are intelligent. Thank you. Luar biasa sekali ya. Lugas juga ya. Iya, tentunya. Silakan. Siap ya. Keberhasilan seseorang akan dilihat dari kerjanya, tetapi dari karyanya, kata Bapak Ahmad Elvian. Bagaimana pendapat Anda tentang hal itu? Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya sendiri, karya adalah bagian dari bekerja. Oleh karena itu, antara karya dan kerja adalah hal yang harus saling bersinergi. Karena kita tidak dapat menimbulkan suatu karya jika kita tidak bekerja. Dan di sisi lain juga saya berpikir bahwa jika kita terus bekerja dan terus menyiasati berkarya secara bersamaan, maka kita selalu akan mengembangkan masyarakat di sekitar kita. Kita akan selalu bermanfaat kepada masyarakat, tidak hanya kepada diri kita sendiri, namun juga kepada masyarakat di sekitar. Dan oleh sebab itu, antara bekerja dan berkarya patut diseimbangkan. Terima kasih. Luar biasa sekali. Antara Alvin. bekerja dan karya patut diseimbangkan. Luar biasa. Oke, terima kasih kepada Aryo dan Audia. Silakan kembali untuk ke tempat. Selanjutnya, kami undang pasangan dengan nomor 7 dan 8 atas nama Muhammad Maulana dan Anissa Hilalria. Baik, pertanyaannya adalah, hari ini lahir generasi sampah literasi, kata Dr. Sutejo, Rumah Buku Ponorogo. Bagaimana pendapat Anda tentang hal itu? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana tanggapan saya terhadap sampah literasi menurut Bapak Sutejo, Rumah Buku dari Sidoarjo? Baiklah, di sini yang dimaksudkan dengan sampah literasi adalah orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan kesempatan yang ada. Yang dimaksudkan Bapak itu adalah ketika kita berpegang teguh ataupun kita hadir dalam pekerjaan bidang literasi, tentunya itu dapat bermanfaat bagi kita tentunya. Karena berwirausaha literasi itu bisa dilaksanakan bukan hanya dengan kita menjual sesuatu, tapi kita bisa berusaha dengan kata-kata, lewat kita menjualkan jasa-jasa literasi. Bagi orang yang tidak bisa memanfaatkan hal itu, dia berpendidikan di bidang kebahasaan dan kesastraan, namun tidak bisa memanfaatkan hal itu yang disebabkan dan menjadikannya sebagai sampah literasi. Terima kasih. Wah, sungguh luar biasa sekali ya jawaban dari Maulana. Selanjutnya silakan Anissa. Pembaca adalah pengingat yang baik, kata Dr. Katubi selaku Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Bagaimana pendapat Anda tentang hal itu? Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Menurut saya, membaca itu adalah hal yang harus kita lestarikan. Karena dengan membaca, kita bisa mengingat sesuatu hal yang kita baca. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh James pada tahun 2012, tentang literasi itu dibedakan menjadi dua, yaitu dikeluarkan secara luar dan ditanamkan secara dalam. Dikeluarkan secara luar itu artinya berupa bunyi, sedangkan dikeluarkan melalui pikiran itu secara dalam. Jadi sangat berkesinambungan apabila seseorang yang rajin membaca maka akan menjadi pengingat yang baik. Terima kasih. Luar biasa ya, sekali berdasarkan Alvin. Penelitian. Iya, jadi memang biasa. ada benarnya seperti itu ya. Baik. Ya, oke, terima kasih pada Muhammad Maulana dan Anissa Hilaria. Silakan kembali untuk ke tempat. Selanjutnya kami undang pasangan nomor 9 dan 10 atas nama Jihad Muammar dan Raina Zatianti. Pertanyaannya adalah, menurut Anda, apakah buku elektronik dapat menggantikan buku konvensional yang dicetak? Baik, terima kasih atas pertanyaan.
Satu hal yang harus kita pahami adalah bahwa di dalam kemampuan indeks literasi, salah satunya diukur dengan alternatif, yakni ketersediaan buku elektronik adalah merupakan solusi di mana orang-orang bisa mengakses buku tanpa membeli fisiknya. Namun satu hal yang harus kita ketahui, bahwasanya saat ini marak terjadi pembajakan buku elektronik. Jadi, jika saya boleh berpendapat, sejauh apapun kemajuan teknologi, jika diimbangi dengan pembajakan digitalisasi, maka tidak ada artinya. Jadi menurut saya bahwasanya sejauh apapun kita melangkah, sebesar apapun teknologi, buku konvensional tidak pernah akan bisa menggantikan buku buku elektronik. Terima kasih. Luar biasa sekali, sangat lugas ya Alvin. Iya. Silahkan untuk mengambil pertanyaannya. Sebagai calon duta bahasa, bagaimana pendapat Anda terhadap kasus plagiasi karya sastra yang baru-baru ini terjadi di Kepulauan Bangka Belitung? Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, plagiasi adalah hal yang tidak terpuji, apalagi untuk meniru karya orang lain. Karena sebuah karya itu memiliki roh dari penciptanya atau penulisnya. Oleh karenanya, saya menyatakan bahwa plagiasi itu adalah hal yang tidak terpuji dan terlarang untuk dilakukan. Terima kasih. Sangat padat ya. Iya. Terima kasih kepada Jihad Muammar dan kepada Raina. Kami silakan untuk kembali ke tempatnya.